Gereja saat ini mempersiapkan pelayanan ibadah online untuk sidang jemaat yang terkasih. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jemaat? Pertama, pilihlah jam ibadah yang sesuai. Kedua, siapkan diri dengan berpakaian rapi dan sopan sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Ketiga, siapkan Alkitab dan alat-alat tulis yang diperlukan. Keempat, silakan duduk dengan posisi yang baik dan fokus. Hindarilah berbaring, atau melakukan kegiatan yang lain. Kelima, siapkan hati dengan berdoa secara pribadi sebelum ibadah online dimulai. Keenam, ikutilah liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti berdiri, duduk, memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketujuh, jemaat bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet. Kedelapan, ikutilah ibadah streaming sampai selesai dengan kerinduan yang mendalam mencari Tuhan. Dan yang terakhir, orang tua bisa mengajak dan membimbing anak-anak mengikuti video YouTube sekolah minggu yang dipersiapkan oleh gereja. Demikianlah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Baik teman-teman, kita akan memulai ibadah pada pagi minggu hari ini ya Tuhan. Teman-teman dipersilakan mengambil sikap saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, baik untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita katakan kemenangan terjadi di sini. Terjadi
baik ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami kembali datang kepada Engkau ya Tuhan, kami ingin beribadah ya Tuhan, kami rindu Engkau ya Tuhan. Walaupun kami masih dalam ibadah online ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati ibadah kami ya Tuhan. Semoga setiap dari kami yang mengikuti ibadah bisa menerima berkat dari Engkau ya Tuhan, dan bisa menerima firman Engkau dan menerapkannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami ingin mulai ibadah ini ya Tuhan. Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Engkau kami telah berdoa. Amin. Baik, semua yang di rumah saya persilakan untuk berdiri. Kita akan membacakan pengakuan 16 ini. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom semuanya. Oh. Oke, pada pagi hari ini saya berharap kalian semua baik-baik saja di dalam kondisi sekarang, walaupun kita hanya bisa ibadah online. Baik, untuk mulai pagi hari ini kita akan sama-sama katakan, telah lama aku cari-cari. Di rumah boleh ikut bertepuk tangan. Kita sama-sama bersukaria kita puji nama Allah. Telah lama cari-cari pagi-pagi hidupku.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita katakan Bapa yang berkata. Kita sama-sama tenangkan hati kita fokus kepada Tuhan karena kita beribadah kepada Tuhan bukan kepada manusia. Kita fokuskan diri kita semoga kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang baik. Sama-sama katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku.
dikasihi dalam Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita boleh bersyukur kembali, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul untuk boleh datang di hadapan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dan kami semua yang ada di rumah. Kau berkati juga setiap kami Tuhan, limpahkan berkat-Mu atas pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Ya, saya mengajak kita membuka satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Sekali lagi saya ulangi, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat, perhatikan Alkitab-Mu, saya akan baca untuk kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ya, hari ini kita belajar satu tema, yaitu tentang bagaimana kita belajar untuk seimbang di dalam hidup kita. Ya, hidup haruslah seimbang. Ya, tubuh ini tidak boleh hanya menerima makanan. Ya, kamu makan terus. Ya, setiap hari berapa kali makan? Ya, 3 kali. Ya, 3 kali sehari itu sudah umum. Ya, 3 kali sehari makan. Dan juga kalau kita kurang dari itu, ya boleh-boleh saja. Tetapi idealnya 3 kali sehari kita makan. Bisa lebih. Kalau remaja saya percaya lebih daripada 3 kali, ya. Ada bahkan sampai 5 kali kita makan, ya. Nah, terserah, ya, tergantung pribadi lepas pribadi. Tetapi saya ingin tegaskan, tubuh ini tidak boleh hanya menerima makanan saja, tetapi ada saatnya, ya, juga mesti kita mengeluarkannya. Masuk, ya, ada juga keluar, gitu ya. Jangan hanya masuk lalu nggak keluar-keluar, itu bahaya. Kamu bisa bayangkan, pernah nggak kamu rasa bahwa kamu makan terus, tapi kok rasanya kok badan saya nih gak enak banget gitu ya. Tidak ada yang keluar, ya. Ini bukan kata jorok ya, tetapi ini secara ilmiah kesehatan. Kalau kita hanya makan, kita menerima makanan saja, tetapi tidak ada yang keluar, ya, tidak ada yang mesti mengeluarkannya, itu menjadi masalah. Itu masalah kesehatan dan juga masalah yang lainnya akan timbul dan berbahaya bagi tubuh kita. Ya. Jadi ada saatnya kita menerima makanan, asupan makanan dalam tubuh kita, tetapi juga makanan tersebut tidak, ya, selama-lamanya dalam tubuh kita, harus kita keluarkan, ya. Hanya sari-sari makanan itulah yang menjadi kekuatan energi kita, yang menyehatkan tubuh kita, yang mengalir, itu darah kita. Itu yang akan membuat pertumbuhan tubuh kita. Nah, sisanya itu sampah. Ya, kotoran-kotoran itu sampah yang harus kita buang. Ya, jadi seimbang tubuh kita antara yang masuk dan keluar. Nah, kita melihat di dalam bagian ini Tuhan memberikan kelebihan kepada kita semua juga. Kamu semua punya kelebihan. Tidak ada manusia yang tidak punya kelebihan. Ya, ada di sini yang tidak punya kelebihan. Saya nggak punya kelebihan, Pak. Saya selalu punya kekurangan. Banyak kekurangan saya. Bahkan saya tidak punya kelebihan sama sekali. Ya, saya minder, saya iri. Ya, itu orang yang menganggap dirinya tidak punya kelebihan, padahal Tuhan memberikan kelebihan kepada kita semua. Ya. Bukan untuk engkau pakai dan nikmati sendiri. Jadi kelebihan yang kamu miliki itu, apa yang kamu miliki yang Tuhan sudah berikan,
kelebihan-kelebihan yang kamu miliki itu bukan untuk engkau pakai atau engkau nikmati sendiri saja. Tetapi kelebihanmu haruslah menutupi kekurangan orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya kamu punya kelebihan dalam hal harta, makanan, pakaian dan sebagainya, termasuk juga mungkin kepintaran, ya, kecerdasan yang kamu miliki, ya, kelebihan-kelebihan yang kamu miliki itu dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Ini berbicara mengenai bagaimana kita hidup saling mengasihi. Ini pelayanan kasih, ya. Ini pelayanan yang bisa kamu lakukan. Tidak mesti kamu bisa khotbah, tidak mesti kamu bisa WL, singer, pemain musik dan sebagainya di gereja. Tetapi kalau kamu misalnya memiliki kelebihan, disitulah, ya, kamu justru melakukan apa yang dikatakan pelayanan itu sendiri. Jadi pelayanan bukan hanya melulu di dalam gereja, tapi di luar gereja itu lebih penting dibanding kamu di gereja. Di dalam gereja itu kamu menyenangkan hati Tuhan, ya, melalui pujian, melalui doa, mendengar firman Tuhan, melakukan persembahan, memberi persembahan. Tapi di luar sana, kamu melayani Tuhan melalui apa? Itu melayani sesama. Melayani sesama bukan hanya melalui hartamu, memberi hartamu, ya, bukan hanya memberi makanan, bukan hanya mungkin menolong orang, membantu orang. Kalau seperti itu orang dunia juga lakukan. Tetapi bagaimana caranya? Kalau kamu nggak punya harta, hidupmu pas-pasan, gimana caranya? Ya kamu berikan senyuman kepada orang. Loh, kok senyuman, Pak? Apa artinya senyuman? Rekan remaja dikasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang bertobat, berubah karena orang melihat pribadi kita. Karena orang melihat teladan hidup kita. Hanya lewat senyuman, Pak. Betul. Dengan senyuman, bagaimana caranya supaya orang berubah? Ya, setiap kita berada di tempat lingkungan kita, ya, senyum kita itu, ya tentu saja senyum yang mendatangkan sukacita. Bagaimana senyuman yang mendatangkan sukacita? Ya, berusaha supaya bisa beri senyum yang baik kepada orang lain. Ketika orang lain mungkin merasa hidup kita di lingkungan kita tidak ada artinya, ya kamu sebagai anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristen, berikan senyuman kepada orang yang lewat, ya, walaupun mereka masa mukanya, tetap, ya, nampakkan wajahmu yang di mana Tuhan hadir, di mana kemuliaan Tuhan melalui pribadi kamu. Itu bersenyuman, ya, bisa membuat orang merasa sukacita. Kalau melihat senyuman dia, ya, bukan senyuman gombal, bukan senyuman yang dibuat-buat, tetapi senyuman dari hati dia, ya. Kelihatan nih orang Kristen, ya. Jangan kalah dengan orang-orang dunia, jangan kalah dengan orang-orang agama lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kita harus lebih memberikan. Ya, jangan sampai orang percaya tapi mukanya selalu membawa derita, ya, selalu membawa muka yang masam, selalu kita menjadi bumerang, ya, menjadi orang yang, ya, kalau kehadiran kita jadi tidak sukacita orang datang. Tapi justru ketika kita berikan senyuman, orang akan mengalami satu pertobatan. Mereka melihat bukan kamu tetapi Tuhan yang ada dalam diri. Amin. Itu baru senyuman. Belum lagi yang lainnya, ya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan di luar sana yang kamu tanpa sadari memberkati orang lain. Jadi kita melihat di dalam bagian ini kelebihan-kelebihan yang kamu miliki, ya, itu harus kamu syukuri. Jangan kamu anggap bahwa melayani Tuhan hanya sebatas di gereja saja. Melayani Tuhan bisa di tempat-tempat lain, ya.
Jadi kita melihat dalam bagian ini, Tuhan memberikan kelebihan kepadamu bukan untuk engkau pakai dan nikmati sendiri. Kelebihanmu harus menutupi kekurangan orang lain. Ya, pengurus-pengurus yang lainnya juga. Saya berbicara dalam bagian ini, kita tubuh Kristus. Bagian-bagian sudah dibagikan. Ada yang menjadi pemimpin, ketua, ada yang menjadi pengurusnya lainnya. Bagian ini kerohanian dan sebagainya. Saya sebagai pembina juga tidak bisa sendiri. Ketua juga tidak bisa sendiri. Kamu remaja-remaja jemaat tidak bisa sendiri untuk melayani Tuhan. Kita sambil melayani Tuhan, kita melihat bagian-bagian kita, kelebihan-kelebihan kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang lainnya. Agar apa? Ya, agar yang kaya tidak terlalu melimpah, ya. Agar yang punya karunia berlebihan tidak menjadi sombong. Tetapi bagaimana ia bisa memberikan satu pengaruh terhadap orang lain. Ya, kalau kamu kaya, ya kaya yang tidak terlalu berlimpah. Kalau berlimpah akhirnya apa? Kalau yang namanya berlimpah itu ya sisa-sisanya yang limpahan itu tidak ada artinya. Ya, kamu tidak menikmatinya. Ya, tetapi kalau kamu kaya, ya kamu akan bisa berbagi. Dan yang miskin tidak terlalu kekurangan. Jadi seimbang. Makanya kita melihat kekristenan itu selalu menekankan keseimbangan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang kaya berlebihan, kelimpahan, sehingga tidak bisa memberikan itu. Sia-sia apa yang kita miliki kalau itu tidak berdampak bagi kita, orang lain yang kekurangan. Demikian juga orang yang miskin tidak akan kekurangan. Karena apa? Karena tadi yang kelebihan, yang kaya bisa menutupi yang miskin. Yang miskin tidak akan kekurangan di dalam bagian ini. Ya, ada kalanya orang lain membutuhkan engkau. Ada kalanya, ya, ada kalanya engkau pun membutuhkan orang lain. Jadi itu yang harus kamu camkan dalam bagian ini. Jagalah keseimbangan, jangan berat sebelah. Janganlah kita berat sebelah. Janganlah hidup kita ini hanya menerima saja, tetapi kita juga harus memberi. Ada waktunya kita memberi juga, tetapi ada waktunya kita menerima. Inilah yang harus kita camkan di dalam ayat firman Tuhan ini. Makanya firman Tuhan dalam bagian, maka hendaklah sekarang ini kelebihan-kelebihan yang kamu miliki untuk mencukupi kekurangan mereka. Agar apa? Kelebihan mereka nantinya mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Firman Tuhan ini jelas sekali. Ya, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan kehilangan kasih Tuhan. Kita jangan sampai juga kelebihan kasih Tuhan sehingga kita tidak memandang sekeliling kita. Peka terhadap sekeliling kita. Peka terhadap lingkungan di mana kamu berada. Jangan menjadi remaja yang eksklusif. Ya, jangan menjadi remaja-remaja yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Jangan menjadi remaja-remaja yang egois. Jangan menjadi remaja-remaja yang tidak tahu memberi, tidak tahu menerima dan sebagainya. Tidak tahu kelebihan-kelebihan yang miliki, tidak tahu kekurangannya. Sehingga apa yang terjadi? Yang kelebihan makin lebih. Belum tahu caranya untuk memberi yang kekurangan. Sebaliknya, yang kekurangan juga bingung dan akhirnya putus asa. Karena tidak menyadari hidupnya sebagai anak-anak Tuhan, bagian dari tubuh Kristus. Ya, harusnya hidup kita seimbang. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini luar biasa. Ya, sehingga kita boleh menerima yang baik daripada Tuhan. Firman Tuhan ini ingin menegaskan kepada kita bahwa dalam firman Tuhan ayat selanjutnya dikatakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Apa yang engkau tuai saat ini, ya,
Itu semua adalah buah dari apa yang kamu lakukan sebelumnya. Ya. Sedangkan apa yang kamu tabur saat ini, kamu akan tuai di kemudian hari. Itu yang akan terjadi. Dan itu bukan nasib, bukan takdir. Karena orang percaya tidak percaya itu. Tetapi yang kita percaya adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan bagaimana? Ya, kita melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Ya. Kesadaran kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan hanya kita sadar di pekerjaan kita, sadar ya di dalam kita sebagai seorang pelajar. Kita sadar sebagai pelajar kita harus bekerja keras, membanting tulang, ya kan? Seorang seperti orang bekerja, fokus bekerja supaya menghasilkan uang dan sebagainya. Kamu belajar, fokus belajar, mengerjakan tugas, PR dan sebagainya, tugas-tugas yang lainnya dibebankan kepada kamu supaya nilaimu baik. Tapi seringkali kita tidak sadar satu hal yang kita tidak sadari, bahwa hidup kita itu sementara. Hidup kita itu seperti sering saya katakan, seperti bunga. Ya, paginya berkembang, pagi, siang, tapi sorenya layu. Habis itu mati. Hidup kita singkat. Tidak sampai 2 hari, 1 hari saja. Pagi, siang, sore, habis itu lenyap. Ya, seperti lahir, bertumbuh, remaja, ya dewasa, akhirnya tua, mati. Singkat sekali hidup kita. Semua nasib kita, semua ya sangat-sangat sementara. Oleh karena itu, kita harus hidup seimbang. Ya, hidup seimbang itu sangat menikmat. Hidup seimbang itu sangat baik untuk kita semua. Jangan sampai kita bekerja, belajar, tapi kita lupa berdoa. Kita lupa datang kepada Tuhan. Kita lupa akan ibadah kepada Tuhan. Kita lupa hari Minggu. Kita lupa persekutuan. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita seimbangkan hidup kita dengan apa yang kita kerjakan dalam dunia ini, dengan apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, ya, jangan sampai nanti kita tuai hanya pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia, hanya hal-hal yang sia-sia di dunia ini, tapi kita lupa akan bagaimana pekerjaan Tuhan. Alangkah kecewanya kita nanti. Ya, saya ingatkan kembali, firman Tuhan ini menegaskan kita. Ketika kita belajar, ketika kita bekerja, ketika kita berada lingkungan, jangan lupa pekerjaan Tuhan, jangan lupa melayani Tuhan. Jangan lupa beribadah di hadapan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ambil waktu doa. Pagi, siang, sore seperti Daniel lakukan. Ya. Daniel sebagai contoh kita. Dia tidak jemu-jemu berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa sehingga dia luput dari segala mara bahaya, ancaman-ancaman orang-orang yang berkhianat kepada dia, orang-orang yang mengancam hidupnya. Dan buktinya dia lolos. Mujizat terjadi. Dia luput dari hukuman matinya. Karena apa? Karena dia taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita belajar sungguh-sungguh, dan kita juga belajar untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dari masa muda kita. Kita belajar untuk setia kepadanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Alangkah menyesalnya kami Tuhan, sampai saat ini Tuhan kami masih bermain-main. Hidup kami Tuhan hanya untuk diri kami saja. Hidup kami ini hanya untuk menyenangkan diri kami. Hidup kami ini hanya untuk hal-hal yang sia-sia saja. Dan kami seringkali melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, apabila kami Tuhan sudah jauh daripada Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan doa-doa kami Tuhan, meninggalkan segala yang Tuhan sudah berikan kepada kami, perlindungan yang Tuhan sudah berikan 24 jam. Tuhan melindungi kami, menjauhkan dari segala ancaman, menjauhkan kami dari segala sesuatu Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mau Tuhan, supaya kami tetap
mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Kami mau melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tapi di luar sana Tuhan. Kami menunjukkan karakter hidup kami, menunjukkan integritas hidup kami sebagai remaja-remaja Tuhan. Kami mau hidup seimbang antara kami menerima dengan kami memberi Tuhan. Kami hidup dengan kelimpahan. Tetapi kami tidak melihat orang-orang yang berkekurangan di sekitar kami. Tuhan ampuni kami Tuhan. Firman Tuhan menegur kami supaya kami memiliki keseimbangan dalam hidup kami. Berkati setiap remaja Tuhan. Saat ini Tuhan berkati seluruh keluarganya yang mendengar firman Tuhan ini. Apabila mereka menyadari itu semua, bila mereka boleh datang kepadamu, boleh menerima Engkau sebagai juru selamat Engkau secara pribadi. Berkati remaja-remaja kami semua yang ada di rumah, kiranya berikan ketenangan sehingga hidup mereka boleh menjadi hidup yang seimbang dalam menerima dan memberi. Menyerahkan waktu ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, untuk merespon firman Tuhan dan untuk persembahan, mari kita sama-sama katakan kuasa-Mu terlebih besar.
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami, penyertaan Tuhan, perlindungan dan kecukupan segala kebutuhan kami Engkau telah cukupkan. Berdoa saat ini untuk tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Berkati setiap kami yang ada di rumah dalam segala kelemahan, keterbatasan kami. Menyerahkan juga untuk Komisi Remaja, berkati terus-menerus sehingga tetap hadir, memberkati setiap kami, melayani bagi remaja-remaja yang membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom remaja dikasih dalam Tuhan Yesus. Ya, sesuai dengan keputusan dari rapat pengurus dan juga didukung dengan majelis. Jadi minggu depan, minggu ketiga, kita semua ada kabar baik. Kita akan mencoba untuk kembali ibadah tatap muka. Tapi ibadah kali ini kita tetap akan menerapkan protokol kesehatan. Jadi walaupun kita tatap muka, kita tetap akan menekankan itu, ya. Nah, untuk kali ini tatap muka sementara hanya dibatasi kelas 8, 9 dan SMA, ya. Yang SMA kelas 10, 11, 12 silakan hadir. Nah, untuk yang kelas 7 SMP sementara ini belum bisa tatap muka, tetapi tetap jangan sampai kami tidak ada ibadah. Tetap kami akan live melalui Facebook, ya, Facebook grup komisi, ya. Jadi kalian bisa melihat, menyaksikan atau beribadah melalui live streaming melalui via Facebook, ya. Jadi tidak lewat YouTube karena YouTube tidak bisa. Jadi lewat Facebook. Jadi kita akan ibadah sekitar pukul 10.30, ya, seperti biasa. Jadi minggu ketiga, ya, minggu depan kita ibadah tatap muka. Jadi bagi kalian semua yang mau hadir silakan hadir. Tapi bagi kalian yang tidak merasa kuat atau mungkin sakit dan sebagainya, saya harap tidak ikut ibadah. Dan kalian yang ingin hadir harus seizin orang tua juga, kasih tahu orang tua yang mengantar dan menjemput. Kita ibadah tidak lama, hanya 1 jam, ya, paling lama 1 jam. Dan itu seperti biasa kita ibadah online, ya. Jadi kalian semua perhatikan itu semua. Jadi minggu depan kita ibadah seperti tatap muka seperti biasa, ya. Nah, oleh karena itu nanti kalian juga, ya, untuk warta ini silakan kalian ikuti video setelah ibadah ini akan diputar untuk kalian semua pengumuman supaya kalian jelas. Dan juga nanti akan saya sampaikan di classroom masing-masing kelas, ya. Nah, itu saja pengumuman dari saya untuk minggu depan. Jadi kalian harap bisa ikuti dengan baik. Nah, untuk perayaan Natal kita, jadi Natal kita juga tahun ini akan kita adakan, tapi kita akan gabung bersama dengan pemuda. Nanti waktu perayaan Natalnya akan disampaikan melalui ketua remaja. Selanjutnya menunggu format acara dan sebagainya nanti akan disampaikan. Nah, itu saja mungkin pengumuman dari saya. Saya harapkan kalian jaga kesehatan, tetap pakai masker dimanapun kamu berada, dan ingat situasi kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk keluar malam dan sebagainya, apalagi hal-hal yang tidak penting. Kamu tetap di rumah, jaga kesehatan, ya, jaga imun tubuhmu supaya tetap kuat, supaya kamu terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan. Itu saja pengumuman dari saya. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dan kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah, Roh
Jemaat remaja yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.